Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat datang kita di minggu pertama di tahun 2025. Kembali kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita mau menghadap Tuhan Yesus Kristus. Bawa hatimu, bawa tubuhmu yang terbaik untuk menyembah Dia, Allah yang kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk tahun yang baru ini Tuhan. 2024 telah berlalu. Kini kami mau menyongsong tahun 2025 Bapa. Terima kasih Yesus. Dan tak ada satu pun yang peduli.
kasih Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu di 2024 Tuhan. Kini kami sudah ada di 2025 Tuhan. Kalau kami 2024 kemarin mengucap syukur atas apa yang sudah terjadi Tuhan. Di 2025 ini kami mau mengimani Tuhan. Bahwa sepanjang tahun ini kami akan ada di penyertaan-Nya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk sesuatu yang belum terjadi ke depan. Karena kami percaya Tuhan, kami akan berjalan dengan iman. Yesus, haleluya Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi Tuhan ke hadirat-Mu. Biar Engkau yang sucikan, kuduskan kami Bapa. Layakan kami Tuhan, layakan setiap hati kami untuk menghadap Engkau. Biarlah apa yang kami naikkan hari ini Tuhan, pujian penyembahan kami boleh Engkau terima dan hati Kau disenangkan Tuhan. Haleluya Yesus, kami siap Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan kita yang luar biasa. Biar bumi akan berlalu, tapi kasih Tuhan, janji Tuhan tidak akan pernah hilang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini saudara. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, Haleluya. biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, shalala, aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Sama-sama sekali lagi. Bumi akan berlalu, Haleluya. biar bulan tak bercahaya lagi, Terima kasih Tuhan. akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, Haleluya. Boleh sambil biar joget bulan saudara. tak bercahaya lagi, Amin. biar langit akan bergoncang,
bagimu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Allah yang mau dari utara ke selatan, terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, dengan iman lu katakan Allah dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bukti sujud menyembah, tinggikan namamu. haleluya Yesus, Kau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau segalanya dalam hidup kami. Sama-sama jemaat Tuhan kita angkat pujian ini. Dari utara ke selatan, terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Kemuliaannya kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, yang katakan saudara katakan Allah dahsyat berkuasa, seluruh bukti sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bukti sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, Seluruh bukti sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, Seluruh bukti sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya Yesus, biar segala makhluk yang bernafas memuji Kau Tuhan. Haleluya. pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Kemuliaannya kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, katakan Allah dahsyat berkuasa, seluruh bukti sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, Seluruh bukti sujud menyembah, tinggikan namamu. Seluruh bukti sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bukti sujud menyembah, tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allah dahsyat. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tetap tinggal bangkit berdiri saudara. Kami percaya Tuhan, Kau adalah perancang hidup kami yang luar biasa. Kau yang terawal dan terakhir Tuhan dalam hidup kami. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku tak akan ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku.
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari kasih setiamu, tak pergi dari kasih setiamu, tak pergi dari, tak pergi dari. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Setiap sorak-sorai kami Tuhan, setiap pujian penyembahan kami Tuhan, kami mau kembalikan semuanya ke dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Kau selalu menolong kami. Di awal 2025 ini Tuhan, kami akan terus percaya Tuhan. Kami akan terus berjalan dengan iman percaya kami Tuhan, bahwa 2025 ini juga kami akan ditolong Tuhan. Sebab berkali-kali Tuhan menolong kami. Haleluya Yesus. Sekalipun daging kami lenyap Tuhan, kami tetap percaya Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang kuatkan kami Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan kita angkat pujian ini. Katakan meskipun Tuhan, Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. haleluya Yesus. Meskipun doaku tak terjawab, Meskipun hatiku habis lenyap, meskipun hatiku habis lenyap, kami tetap percaya Tuhan. ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Sama-sama kita angkat pujian. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. terima kasih Tuhan. Kau selalu menolong kami melewati badai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan kita angkat pujian. Katakan meskipun
Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Haleluya. Meskipun doaku tak terjawab, Kami akan terus percaya Tuhan. meskipun hatiku habis Haleluya lega, Yesus. ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Angkat hatimu saudara, angkat tanganmu, katakan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau Kuatkan dalam rasa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi jemaat Tuhan angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau Kuatkan dalam rasa sakit, Engkau ada, Yesus setia. yang setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Terima kasih Tuhan. Cuma Tuhan akan sekali lagi katakan dengan imanmu. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Yesus. Terima kasih. Oh Tuhan. Berkali-kali kau menolong, Berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. dalam lembah gelap Engkau ada, Dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. dengan imanmu katakan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Berikan kemuliaan-Mu bagi Tuhan. Berikan sorak-soraimu hanya bagi Yesus. Terima kasih. Kita sembah Dia, Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, karena Kau selalu menolong. Terima kasih Tuhan, Kau memegang hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu baik buat kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Kau yang memilih kami. Hidup kami penuh dengan ucapan syukur.
percaya Tuhan. Kami terus mau mengucap syukur Tuhan. Menjalani 2025 ini Tuhan. Dengan tetap percaya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengan kasih Kristus nanti minta kesediaan Ibu Gembala untuk bawa kita dalam doa firman dan persembahan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Jesus. Tak dapat kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Tak dapat kami balas kasih sayang-Mu Tuhan. Tak dapat Tuhan. Tidak dapat Bapa. Berkali-kali Engkau menolong kami Tuhan. Berkali-kali Engkau nyatakan kuasa-Mu di hidup kami Tuhan.
kami selalu berjalan menurut kehendak-Mu di hidup kami Tuhan. Di tahun yang baru ini Bapa, taruh selalu rasa ucapan syukur di hidup kami. Taruh selalu rasa syukur untuk memuliakan Engkau di hidup kami Tuhan. Sebab tidak dapat kami balas kasih dan anugerah yang Tuhan telah beri di dalam hidup kami. Selain kami berkata, Engkau sungguh baik bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Rohul Kudus. Ini hidup kami Bapa. Ini hati kami Tuhan. Ini tubuh kami Bapa. Di tahun yang baru ini, biar kami mau pakai untuk kemuliaan dan keagungan hanya bagi nama-Mu saja Bapa. Terima kasih buat pertolongan yang selalu Tuhan beri bagi kami. Saatnya Tuhan, kami akan menerima kekuatan kebenaran firman Allah. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, otoritas Allah, kuasa Allah, urapan Allah ada di dalam kehidupan hamba-Mu Bapa. Dan ketika firman Allah disampaikan, kekuatan yang baru kami miliki dalam kehidupan kami. Kami berjalan menurut kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa kegelapan yang ingin merebut hati kami Tuhan, untuk mendengarkan suara-Mu di hati-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah lalukan dari tempat ini terlebih dari hati kami Tuhan. Karena kami ingin membawa sukacita di hidup kami. Kami ingin membawa kemenangan di setiap langkah pribadi kami. Dalam hidup rumah tangga kami. Dalam hidup keluarga kami Tuhan. Terima kasih. Terpujilah bagi nama-Mu Bapa di surga. Saatnya kami akan memberi korban persembahan Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Tuhan lebih dulu telah memberi yang terbaik bagi kami. Itulah sebabnya Tuhan, balas berkat sesuai janji kebenaran firman Allah. Kami siap memberi korban persembahan. Dan kami siap untuk mendengarkan suara-Mu, hati-Mu Tuhan, melalui hamba firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Saya undang yang bertugas untuk korban persembahan. Kita mau angkat pujian ini, pujian yang penuh sungguh kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih.
Kristus, saya undang hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Beri pujian buat Tuhan. Selamat tahun baru bagi jemaat Tuhan yang belum mendengar ucapan saya. Dan selamat menempuh perjalanan baru di tahun yang baru ini. 8 ayat Alkitabnya, Lukas pasal 8 ayat 22. Biar saya membacakan cerita ini, saudara menyimaknya dengan hati saudara. Cerita yang biasa, sudah saudara dengar berulang-ulang, tapi makna yang terkandung dalam sebuah ayat firman Allah itu kaya, Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita lihat satu kekayaan yang lain dalam cerita ini tentang angin ribut diredakan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu pun menjadi teduh. Ayat terakhir. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya coba berpikir untuk apa sebenarnya yang menjadi pegangan kita untuk masuk di 2025. Mumpung masih di awal, sebagai pegangan tanggal 1 kemarin juga saya sudah bicara. Tapi ini masih hal-hal untuk memberikan penguatan terhadap kita. Saudara, saya kemarin bicara tentang saudara tidak usah takut karena rancangan damai sejahtera Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita di 2025. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak serta-merta Tuhan memberikan kepada sembarangan orang, tapi Dia melandaskan berkat itu kepada orang yang pantas mendaratkan berkat itu. Amin. Nah, ini adalah cara-cara yang kemudian kita bisa terapkan di 2025 supaya kita menjadi orang Kristen yang punya pengalaman disertai dan diberkati oleh Tuhan. Nah, ini bagian lain yang ingin kita sama-sama belajar. Saya mulai dari ayat 22. Ayat 22. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolak ke mereka. Di terjemahan Injil yang lain dia bilang, maka perahu-perahu yang lain pun ikut bersama-sama mereka. Itu di terjemahan Markus, saudara ya. Ada perahu-perahu yang lain. Bapak Ibu Saudara, ini saya mau gambarkan begini cerita ini, bahwa perjalanan dari satu dermaga ke satu dermaga yang lain, dari satu
perjalanan awal ke sasaran yang lain di seberang danau itu. Ini saya gambarkan sebagai sebuah perjalanan hidup orang percaya dari dermaga awal 2025 sampai kita masuk ke 2026 di tahun yang akan datang. Oke? Itu algorinya. Tapi ini juga punya pengertian bagaimana perjalanan ini kita artikan sebagai sebuah perjalanan dari dermaga yang fana ke satu tempat sasaran yang kekal. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini perjalanan yang saya katakan perjalanan bersama Yesus. Dan yang bersama Yesus adalah orang-orang percaya. Siapa itu? Saya dan saudara. Jadi saya sedang bicara kepada orang-orang yang bersama Tuhan. Saudara sini semua hadir adalah orang-orang yang bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara adalah orang-orang yang satu di dalam bahtera Tuhan, di perahunya Tuhan. Amin saudara. Nah Bapak Ibu, kenapa perjalanan ini harus kita bicarakan? Karena perjalanan ini Bapak Ibu, ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab dari khotbah ini nanti adalah, apakah perjalanan yang kita awali di dermaga satu ini bisa sampai ke tujuan atau tidak? Karena tidak semua orang yang adakan perjalanan bisa sampai kepada tujuan. Haleluya. Kenapa saya mau katakan begitu? Karena perjalanan ini ada perjalanan yang penuh tantangan. Perjalanan yang penuh mara bahaya. Itu sebabnya kita harus tahu trik bagaimana bertahan dalam perjalanan bersama Tuhan. Sekalipun tantangannya berat dan mengandung bahaya. Ayat 23. Perhatikan ini. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Pertama saya katakan saudara, berjalan bersama Tuhan bukan jaminan bahwa perjalanan itu adalah perjalanan yang aman. Haleluya. Jadi rubah konsep saudara. Perjalanan bersama Tuhan itu adalah perjalanan yang tidak serta-merta bahwa hidupmu itu nyaman, aman. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam apa? Rasa sakit engkau ada. Yesus setia. Dalam lembah kelam engkau ada. Satu lagi saya lupa. Berarti berjalan bersama Tuhan ada rasa sakit. Berjalan bersama Tuhan ada lembah kelam yang harus kita lewati. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita baca satu ayat. Roma 8 ayat 36. Sehingga ada orang bermasa bodoh yang penting aku bersama Tuhan di 2025. Tapi dia tidak melihat satu konsekuensi bersama Tuhan itu ada suatu perjalanan yang penuh tantangan. Dan kalau Anda heran ada orang-orang yang tadi bersama Tuhan dengan kuat kemudian mundur. Itu karena dia gak mengerti saudara. Coba perhatikan. Seperti ada tertulis. Oleh karena engkau. Oleh karena siapa itu? Yesus. Sama-sama bagian B-nya. Kami ada dalam apa? Bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ada tertulis di mana? Waktu Roma, waktu Injil, waktu kitab Roma ditulis. Itu Paulus mengambil satu cerita dalam Mazmur 44. Di Mazmur ini ayat disebutkan. Oleh karena engkau Tuhan, kami ini dalam bahaya maut. Kadang-kadang, bukan, seringkali bukan. Tapi sepanjang hari. Coba lihat, sudah bersama Tuhan tapi bahaya maut itu sepanjang hari dalam hidup kita. Amin. Saudara. Nah itu sebabnya perjalanan ini tiba-tiba katanya sekonyong-konyong kita kait pokoknya. Dilanda oleh apa? Taufan. Kata sekonyong-konyong itu artinya apa? Tiba-tiba. Kamus bilang itu adalah apa? Dengan mendadak. Mendadak itu artinya tidak dapat diprediksi. Seandainya ada tanda-tanda, oh ini nanti jam sekian akan ada gelombang besar, angin besar. Wah Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, itu orang-orang memang ahli di situ.
Udah tahu, jangan dulu ini, sabar kita jangan berangkat dulu, ini angin besar nanti 2 jam kemudian. Tapi itu tidak pernah terlihat, jadi ini tantangan yang sekonyong-konyong. Kadang kan kita gitu saudara. Nggak ngerti kenapa tiba-tiba saya ada masalah, kenapa? Padahal bagus-bagus, kenapa tiba-tiba Anda kaget saudara. Nah apakah kita udah siap kata sekonyong-konyong ini? Dan yang datang sekonyong-konyong itu kata Alkitab adalah apa? Taufan. Taufan, Anda ngerti gak taufan? Apa beda taufan dan badai? Saya belajar, saya cari, saudara. Itu taufan itu, saudara. Di kamus bahasa Indonesia dibilang begini apa ya? Taufan itu bentuk tidak baku dari kata taufan, jadi taufan. Makanya ada bintang film yang dulu namanya Taufan Topian. Ya. Oh, Sopan Sopian, iya. Dulu ada judul film juga yang Ali Taufan Anak Jalanan, saudara ya. Oke, Anda lihat juga kata taufan dalam bentuk kamus bahasa bilang begini. Itu siklon tropis yang berkecepatan sangat tinggi, angin ribut dan badai. Kedua, mat konveksi yang kekuatan anginnya melebihi 12 pada skala B4. Lalu saya cari tahu di Google, apa arti 12 angin yang melebihi 12 pada skala B4? Maka Google ngasih tahu, ternyata ada ukuran kekuatan angin menurut Beaufort. Beaufort ini adalah satu rumus pengukuran angin yang ditemukan oleh Francis Beaufort, saudara. Dan ditetapkan untuk menjadi alat ukur untuk orang mengadakan pelayaran. Nah, ada 0 Beaufort itu disebut itu kekuatan angin tenang. Karena hanya 1 km per jam kekuatan angin. Lalu 1 Beaufort itu sedikit tenang 1 sampai 5 km per jam. 2 Beaufort ringan 6 sampai 11 km per jam. 3 Beaufort pelan 12-19 km per jam. 4 Beaufort saya lompat aja terlalu lama saudara ya. 8 Beaufort itu disebut angin kencang. 8 Beaufort kecepatannya 62 sampai 74 km per jam tiupan angin. 9 Beaufort kencang sekali 75 sampai 87 kilometer per jam. 10 Beaufort itu disebut badai 88 sampai 101 kecepatan angin. 11 badai dahsyat 102 sampai 117 km per jam. Dan yang terakhir adalah taufan. Taufan itu adalah 118 ke atas tiupan angin. Atau kalau dihitung knot itu adalah 65 sampai 72 knot. Artinya 130 km per jam tiupan angin. Saudara pernah bawa mobil 130 meter per jam, saudara? Seperti begitu angin yang menerpa. Saudara lihat waktu itu teknologi apa yang dinaiki sama murid-murid. Lalu diterpa sama kekuatan angin yang melahirkan gelombang yang besar. Saudara. Berarti ini bukan sebuah masalah yang kecil. Saya ulangin, ini bukan persoalan yang kecil. Makanya Alkitab berkata mereka itu dalam keadaan bahaya. Kata murid-murid yang lain, Tuhan engkau gak boleh kami binasa. Berarti ini kalau dibiarkan maka ini akan merenggut jiwa. Akan mengkaramkan perahu ini. Pertanyaannya, padahal mereka sedang bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan tidak menjadi ukuran masalahmu ringan atau berat. Enggak. Dan ini masalah yang paling dahsyat. Yang paling besar saudara. Nah saudara bukan nakut-nakutin saudara. Tapi ini harus jadi konsep berpikir saudara. Dalam hidup bersama Tuhan di 2025 jangan kaget sekonyong-konyong ada badai dalam hidup kita. Ada badai dalam rumah tangga kita. Ada badai dalam bisnis kita. Ada badai dalam hidup anak-anak kita. Sekali lagi Alkitab gak pernah menjamin bahwa orang yang bersama Tuhan tidak ada badai dalam hidupnya. Enggak. Haleluya. Kenapa ini penting? Perjalanan bersama Tuhan izinkan. Tuhan Maha tahu. Saya percaya tidurnya Tuhan bukan berarti dia tidak pernah tahu keadaan dan kondisi yang sedang terjadi.
Maka dari itu, seorang Kristen yang bersama-sama Tuhan harus paham, mengerti bagaimana Tuhan dalam perjalanan hidup saya ke seberang. Tuhan ada bersama saya, berdiri di posisi yang benar. Karena sekalipun badai, saya akan pasti melewatin badai ini. Itu yang paling penting. Bukan mempersoalkan kenapa badai gede banget. Kenapa ikut Tuhan sakit-sakitan. Kenapa ikut Tuhan dari dulu jualan bakpao melulu. Kenapa Tuhan, kenapa? Hei dengar, yang penting sekarang adalah engkau memposisikan hidup. Melewati badai yang Tuhan izinkan dalam hidupan kita. Itu paling penting. Amin. Haleluya. Dan apa jalan keluar dari itu? Menurut cerita ini saya cuma menemukan satu jalan keluar. Cuman satu, nggak lain, nggak lebih, saudara. Apa itu? Bangunkan Tuhan. Ini dia. Bangunkan Tuhan. Saya kenapa kuat sekali mau ngomong ini Tuhan? Apakah kita orang Kristen yang ada di satu wadah yang sama dengan Tuhan, tapi Tuhan kita tidur? Saya beritahu sama saudara, jangan cukup senang jadi orang Kristen. Coba Anda fokus kepada hidup kita pribadi. Nggak usah lihat kenapa ada orang pindah keyakinan. Nggak usah. Kita mempersoalkan orang setia nggak setia dulu, saudara. Kita persoalkan hidup pribadi. Saudara, saya beritahu, kalau kekristenan itu mau kuat, kekristenan itu kuat karena ada individu Kristen yang mau serius dengan Tuhan. Haleluya. Keluarga kuat itu keluarga yang bapaknya, ibunya secara individu, anaknya mau kuat dalam Tuhan. Gereja yang kuat adalah gereja yang keluarganya mau serius dengan Tuhan. Makanya kalau jemaat Tuhan yang serius, pasti gereja di mana beribadah itu pasti jadi gereja yang kuat. Haleluya. Haleluya. Itu dari sini dulu kita mengukurnya Bapak Ibu Saudara. Karena tantangan itu datang bukan karena kita enggak dalam Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya cuma satu kata bagaimana kita dapat mengatasi. Bangunkan Yesus. Haleluya. Bangunkan, makasih. Bangunkan Tuhan. Sekarang kita mau coba introspeksi sedikit. Tuhan, apakah Tuhan lagi bangun gak atau lagi tidur? Kenapa Tuhan harus dibangunkan? Karena dia tidur. Tidur dalam pengertian ini sebenarnya adalah Tuhan gak berbuat apa-apa. Bukan Tuhan gak tahu badai. Bukan Tuhan tergoncang-goncang dengan tiupan angin yang begitu. Gak mungkin Tuhan tidur. Tapi Tuhan begini, menurut pemahaman saya. Tuhan itu sedang membiarkan sampai di mana anak-anaknya, murid-muridnya itu kemudian kembali bergantung kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidur? Menurut yang saya dapat adalah ketika versi Markus bilang dia tidur di buritan. Buritan adalah tempat di mana sebenarnya setir dari kapal itu ada. Tapi dia kenapa nggak pegang setirnya? Gitu. Ngerti nggak saudara? Kenapa murid-muridnya yang ngambil setirnya? Jadi dia biarkan Tuhan ini keahlian saya Tuhan. Lihat ya. Petrus dan teman-teman yang lain anak-anak Zebedeus itu saudara yang ahli laut. Nggak bisa dipancing dengan profesi lama mereka. Dengan tebet lama. Dikasih sedikit tentang keahlian yang lama. Wah langsung wah ini bagian saya nih. Sampai lupa Tuhan. Kenapa saudara? Kemudian Tuhan tidur. Karena kita terlalu sibuk dengan keahlian kita. Kita terlalu sibuk dengan kebiasaan-kebiasaan kita, saudara. Haleluya. Bagaimana membangunkan Tuhan? Sekalipun menurut saya Tuhan sebenarnya tidak pernah tidur. Tidur belum pengertian saya adalah dia tidak berbuat apa-apa ketika mereka badai semakin besar, semakin bergelora, saudara. Karena alasannya adalah ketika Tuhan nggak diberi kesempatan kepada apa yang harus dikerjakan, biarkan Tuhan yang memimpin. Maka bagaimana Tuhan kita bangunkan Tuhan? Saudara, jangan mengambil waktunya Tuhan dengan hidup kita. Karena kita apa? Kita terlalu sibuk
bersama dengan kehidupan kita, kesenangan kita, hobi kita, bisnis ataupun pekerjaan kita. Saudara, saya bukan tidak bilang jangan bekerja, kerja. Tapi Tuhan sebenarnya suka dilibatkan. Tuhan bukan seperti manusia, nggak enak sama dia, aduh lagi istirahat kali. Tuhan semakin diganggu dia semakin mau, saudara. Tujuan Tuhan ke dunia apa? Aku datang, bisa terusin? Bukan untuk iya, tapi untuk apa? Ya, semakin dia ketuk pintu Tuhan, semakin dia siap sedia membuka. Semakin kau berteriak sama Tuhan, semakin Tuhan gak bisa tidur, saudara. Semakin kau berdoa buat Tuhan, saudara, Tuhan itu terus bangun dalam hidup saudara. Semakin saudara sibukkan Tuhan, Tuhan juga sibuk dengan hidup saudara. Kalau engkau sibuk sendiri dengan keahlianmu, engkau melibatkan Tuhan, padahal Tuhan ada bersama dengan hidup saudara. Engkau sama dengan membiarkan dia itu tidak bisa berbuat apa-apa sekalipun dia itu sangat berkuasa. Boleh bilang amin? Haleluya. Itu sebabnya jangan pernah mencuri waktu Tuhan yang terbaik. Mencuri waktu atau waktunya Tuhan dengan kita itu bisa saja dengan pekerjaan, dengan hobi dan sebagainya. Atau dengan kemalasan kita, saudara. Tapi kita mau sibuk dengan Tuhan. Haleluya. Anda isi sendiri bagaimana sibuk dengan Tuhan. Anda beribadah, saudara. Saya percaya Tuhan melihat saudara hari ini. Terkagum-kagum Tuhan. Saudara melipat lutut, bikin doa di rumahmu. Saudara berdoa, Tuhan terkagum-kagum dengan saudara. Jangan saudara biarkan Tuhan sendiri. Engkau udah sibuk, engkau udah lupakan Tuhan. Amin. Nah, kenapa Tuhan perlu bangun? Ini menjadi tujuan kita. Kenapa Tuhan perlu bangun? Dan dia perlu sadar dengan dalam perjalanan ini bersama-sama dengan kita. Dan kita juga sadar bahwa Tuhan itu perlu hidup dalam perjalanan kehidupan kita. Mari kita baca ayatnya yang ke-24. Oke. Apa yang dilakukan? Oke. Tuhan ketika Tuhan mau bangun. Perhatikan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya apa? Guru. Kenapa mereka manggil Tuhan ya? Ada orang kaya datang sama Tuhan bilang, guru yang baik. Jangan kamu sebut aku baik. Karena hanya Allah Bapa yang baik. Guru. Luar biasa ya Alkitab ngasih pengajaran ini. Karena waktu mereka bilang guru, mereka sedang memberitahukan kepada diri mereka sendiri. Mereka tuh murid. Murid. Makanya pembelajaran tentang pemuridan tuh bagus banget dalam gereja. Haleluya. Murid tuh belajar kepada gurunya. Sepanjang hari, sepanjang malam, siang, pagi, sore, malam bersama Tuhan. Hidup Tuhan menjadi teladan. Mereka membelajar sama Yesus, sama guru. Tapi kali ini mereka semua lupa. Saya memberitahu. Dia guru yang mau untuk mengajar kapan saja dan mau diganggu. Kita ke perjanjian lama dulu. Satu ayat. Mazmur 102 ayat 13. Kalau saudara ragu-ragu, aduh gak enak gangguin. Salah saudara. Ini bukan pejabat yang kalau saudara mau bertamu harus tahu waktu istirahat. Waktunya bisa ada luang atau tidak. Saudara. Bukan, Tuhan kapan saja. Karena Tuhan kita adalah Allah yang gak pernah tidur. Amin. Perhatikan ayat ini. Tetapi engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama 102 ayat 13. Oke. Gak apa-apa, ayatnya yang ke-14 berarti. Karena Mazmur itu satu ayat. Lihat, perhatikan nih. Engkau sendiri, siapa dia? Tuhan sendiri. Akan apa? Akan apa? Bangun. Lalu apa? Akan apa? Menyayangi Sion. Ini lagu gak saudara? Lagu Pantekosta dulu ini. Ada yang hafal lagu ini? Yang hafal coba angkat kakinya, angkat tangannya. Hafal lah, hafal. Oh banyak. Oh, bagaimana Ibu Irma lagunya? Sudah Bu, jangan ada yang terharu nanti. Cukup sampai situ. Ya,
Tuhan sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion. Tuhan sendiri akan menyayangi. Sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tiba saatnya. Tuhan sendiri akan bangun. Itu jemaat nyanyi lompat-lompat. Apalagi yang nyanyi orang Irian, saudara. Haleluya, mereka nyanyi di gereja yang hanya bambu, saudara. Bambu kan ngeper, mereka lompat semeter, dipantulin jadi 2 meter, saudara. Tuhan sendiri akan bangun. Kalau Tuhan bangun apa? Dia mau sayangin Sion. Dia mau mengasihi Sion. Sion apa? Sion itu kota kesukaan Tuhan. Di utara adalah negeri raja yang itu Bukit Sion. Kota kesukaan Tuhan. Kalau Tuhan bangun, dia mau menyayangi kota kesukaannya. Sion itu gambarannya ada gerejanya. Sion itu adalah saya dan saudara. Jadi kalau saudara nggak bangunkan Tuhan, gimana Anda ngalamin kasih sayangnya? Haleluya. Amin. Saudara adalah murid, belajar sama dia. Dia bilang, bangunkan aku setiap waktu. Tapi kita terlalu sibuk menghabiskan waktu Tuhan untuk waktu kita sendiri, saudara. Tapi kalau dia bangun, dia menyayangi kita, dia mengasihi kita. Dan lihat kita, dan kita lihatkan penjabarannya ke ayat pokok kita, saudara. Lihat. Yang pertama apa? Ayat 24 katakan begini. Maka murid-muridnya bangunkan dia, kata, Guru, kita apa? Binasa. Kalau Tuhan bangun binasa enggak? Kalau Tuhan bangun binasa enggak? Lawan dari binasa apa? Hidup. Pertama apa? Kalau Tuhan bangun, Tuhan kasih keselamatan buat hidup kita. Selamat ini bukan berarti masuk surga, tunggu. Selamat itu apa? Luput dari bahaya. Itu selamat, baca definisi selamat. Selamat itu apa? Nyaris mati, nyaris sakit, selamat. Kalau sampai sakit, tidak akan mati karena selamat begitu, saudara. Haleluya, itu saja itu perjuangan kita, saudara yang diberkati Tuhan. Apa? Tuhan ngasih kita keselamatan dari ancaman kebinasaan. Caranya apa? Yang kedua, ia pun bangun. Lalu apa? Menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun redah dan danau itu menjadi teduh sekali. Untuk apa dia bangun? Dia meredakan masalah yang menimbulkan ancaman, bahaya dalam hidup kita. Nggak bisa, Simon dengan kekuatannya nggak bisa. Simon dengan keahliannya nggak bisa. 12 before itu nggak bisa ditanganin oleh manusia. Saudara-saudara, sehebat, sepintar, sekuat apapun kita, satu waktu masalah yang kau hadapi, engkau cuman bengong karena kekuatan yang kau miliki tidak mampu mengatasi itu. Tapi saya kasih tahu, bangunkan Tuhan yang mungkin kau biarkan dia tidur karena kau pikir kau paling hebat, paling jago, paling gagah ngerjain persoalan saudara. Di 2025 nggak ada yang jago di dalam Tuhan. Kalau engkau mau berbangga, berbanggalah kata Alkitab. Karena engkau mengerti tentang Tuhanmu. Haleluya. Semakin engkau mendalami Tuhan, saya percaya Tuhan akan terus memberkati kita. Amin. Jadi apa? Dia bikin mujizat. Untuk apa Tuhan bangun? Supaya orang Kristen alami mujizat. Haleluya. Yang tidak sanggup dengan akal kita. Tidak sanggup dengan kekuatan kita. Tuhan adakan buat kita. Wow, kita terharu, ternganga-nganga kita saudara. Bisa begini, bisa begini. Wah, utang orang yang saya pikir udah gak bisa dia balikin. Dia balikin saudara, haleluya. Amin. Ada yang punya utang sama saudara? Nggak ada. Kalau ada, saudara-saudara, aduh, itu contoh doang, saudara. Aduh, ada pendeta baru meninggal kemarin, saudara. Lalu teman saya bilang, aduh dia udah meninggal, hutangnya belum dibayar sama saya. Saudara, berapa om? 6.100.000. Tuhan, saudara. Dengar, apa yang gak mungkin Tuhan mungkinkan. Kalau engkau bangunkan dia dalam hidup kita. Bangunkan dia dalam hidupmu saudara.
Haleluya. Yang ketiga apa? Ayat 25. Mari kita lihat. Bukan cuma persoalan-persoalan mungkin mujizat menyelamatkan saudara dari mara bahaya, dari ancaman kematian, dari ancaman kebangkrutan. Ketika Tuhan bangun bukan cuma itu. Saya perhatikan ketika Tuhan bangun, apa yang Tuhan sediakan bagi kita dalam perjalanan kita ke seberang. Ini dia. Ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, "Di mana kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Apa yang kedua? Yang berikut, yang ketiga, saya mau katakan, kalau Tuhan bangun, apa yang Tuhan mau pulihkan? Yang Tuhan pulihkan kepercayaanmu. Haleluya, 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 haleluya. Saudara percaya Yesus? Sangat percaya. Saudara percaya itu pelajaran dasar. Tuhan bilang gini, kamu itu dari tingkat waktu sudah bisa ngajar. Tapi kamu masih memerlukan susu. Karena kamu masih memahami hal-hal yang apa? Apa aja? Dasar doang. Itu dasar itu percaya Yesus, percaya malaikat, percaya Tritunggal. Karena kemudian yang inti dari itu adalah ujian terhadap kepercayaanmu itu. Itu. Kalau kekristenan sampai dipercaya, iblis pun percaya Yesus. Dengar cerita ini. Ketika mereka sampai di seberang, mereka sampai di mana itu seberangnya? Gerasa. Selamat mereka sampai di Gerasa. Gerasa ketemu siapa di sana? Ketemu setan. Setan yang merasuk seorang jadi gila. Dirantai, dia putuskan tuh rantai. Diikat. Dia putuskan dengan apapun. Dia tinggal di kuburan. Ketemu Tuhan. Apa dia bilang? Anak Allah yang hidup. Jangan hukumkan aku. Siapa namamu? Aku Legion. Karena kami banyak. Coba. Jangan hukum. Tapi pindahkan kami ke babi-babi itu. Lalu pindah ke babi. Dan babi terjun ke air dan mati lenyap. Siapa yang bilang anak Allah yang hidup? Setan. Makanya saudara, kenapa Tuhan bilang kalau engkau cuma ngerti ini, tidak ada alat uji terhadap kepercayaanmu. Engkau masih susu. Jangan bangga kalau cuma kenal Alkitab. Jangan bangga kalau cuma tahu isinya, saudara. Karena saya bilang, ntar kalau Tuhan kehendaki saya ada biaya, tahun ini saya mau ambil sekolah lagi. S3 saudara. Untuk apa? Sebuah bekal supaya pelayanan saudara ke jemaat itu pelayanan yang benar-benar memberkati. Haleluya. Kalau saudara mau dengar khotbah buka aja YouTube, banyak khotbah. Kalau pendeta mau khotbah nyontek aja di YouTube. Saudara buka YouTube nggak ketemu khotbah ini. Karena semua kita harus belajar dan harus jadi ilham Roh Kudus dalam hidup kita. Gitu kalau belajar. Haleluya. Amin. Saudara. Kalau cuman percaya. Makanya waktu saya tanya, murid-murid percaya Yesus enggak waktu itu? Tapi kenapa Tuhan bilang, di manakah kepercayaanmu? Berarti masalah dengan Tuhan adalah masalah ketika kepercayaan kita diuji. Tuhan perlu bangun untuk apa? Untuk memulihkan iman kita, memulihkan kepercayaan kita, saudara. Saudara percaya Tuhan, tapi belum tentu Tuhan percaya sama saudara punya percaya. Amin. Saudara percaya Tuhan, tapi Tuhan ketika datang ujian, Tuhan tahu kan konsep percaya murid-murid. Sama seperti seorang yang jalan akrobat itu jalan ilustrasi kan. Dia lewat ke sana, orang tepuk tangan, di bawah katanya air terjun Niagara. Jadi kalau jatuh memang mati saudara. Dia akrobat lewat di tali di atas. Akrobatik lewat sana. Tepuk tangan luar biasa. Dia, apakah saya bisa lewat? Bisa. Kenapa? Mereka udah lihat tadi lewat-lewat. Tapi waktu ditanya apakah saudara mau ikut sama saya? Mana orang yang tepuk tangan tadi? Mana orang yang bilang percaya sama dia? Nggak berani ikut sama dia. Sama kayak kita. Kita tepukin Tuhan karena Tuhan itu dahsyat hebat. Tapi waktu Tuhan ajar kita mengalami iman percaya dalam Tuhan. Disitulah kita tidak bisa berbuat apa-apa sama Tuhan. Ketika ada seorang yang angkat tangan dan mau.
Dan orang bilang ini gila, siapa yang mau mati bersama akrobat itu. Tapi ketika dia bisa lewat. Udah tahu ceritanya kan? Ternyata yang di pundak akrobat itu yang berdiri ketika udah lewat itu adalah anaknya sendiri. Makanya kalau sudah jadi anak, baru kita diperhitungkan surga dalam hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Kenapa Tuhan perlu bangun? Karena percaya kita labil. Karena angin barat kita ke barat. Ada angin timur, kita kemana? Ke timur. Ada angin darat, kita ke darat. Gitu percaya kita. Sebentar kita kuat di gereja. Dapat angin lalu di sebelah. Bimbang lagi kita ngiring Tuhan. Dengar, Tuhan perlu bangun. Imanmu perlu dikuatkan. Lihat waktu engkau kuat, engkau setia ibadah luar biasa. Kena angin, melorot. Tuhan perlu bangun. Kalau Tuhan bangun, dia perlu memperbaiki iman kita. Bukan hanya memperbaiki engkau gak mati, tenggelam, karam. Bukan itu saja. Haleluya. Bersama Tuhan bukan hanya persoalan bisnis kita yang Tuhan baharui. Tapi iman kita. Untuk apa kita hebat jadi orang yang sukses berhasil. Tapi kita miskin kepercayaan. Miskin iman kepada Tuhan. Jadi cerita ini, kalau ini kita alami dalam perjalanan ke seberang saudara. Kita akan nikmati hal yang dahsyat dan luar biasa. Dan yakin kita akan sampai ke sana. Boleh bilang amin? Haleluya. Jadi percaya itu harus menjadi bagian dalam kita. Yang ketika diuji kita terus yakin dan percaya. Ketika Tuhan jalan di atas air. Semua orang bilang itu hantu-hantu. Bukan itu Tuhan, tapi itu hantu. Tuhan. Seorang yang ingin menunjukkan keyakinannya itu Tuhan. Orang yang berpikir tinggi saudara. Itu Simon, dia berpikir, oh kalau alat uji tentang dia Tuhan atau enggak gini. Kalau dia jalan atas air, coba dia suruh aku jalan atas air. Kalau engkau Tuhan kan gitu, suruhlah aku jalan di atas air. Lalu dia bilang, datanglah. Lalu Simon jalan di atas air. Kepercayaan Simon hari itu, bangun. Amin. Bangkit. Saya tanya, hari itu ada badai enggak? Ada badai tidak? Waktu Tuhan jalan saya ada badai. Ada badai. Halo? Ada badai? Tidak ada. Enggak ada. Saudara lihat, datanglah Simon. Simon punya iman yang sama. Makanya Allah itu bilang, di dunia ini gak pernah ada orang yang memiliki iman yang pernah sama. Pernah, tapi hanya beberapa saat. Karena Alkitab bilang, ketika dilihatnya angin dan ombak, tenggelam dia. Tenggelam dia. Untung dia tenggelam dekat Tuhan. Tangan Tuhan masih bisa menjangkau dia dan angkat dia kembali. Dan bawa dia ke perahu. Apa yang bikin lemah iman kita? Iman yang tadi hampir sama. Tiba-tiba merosot. Saudara, ini Allah perlu bangun. Yesus itu perlu bangun di bahtera hidup kita. Karena yang dia jaga adalah iman kita. Sampai kita menjadi serupa dengan dia. Haleluya. Jadi saudara, jangan malas-malas. Jangan tidur-tiduran. Jangan ngikutin ngambekmu. Jangan ngikutin kemalasanmu. Jangan ngikutin sesuatu yang kau terlalu sibuk sampai melupakan waktu Tuhan. Kalau Tuhan bangun, saya ulangin, bukan cuma usahamu yang Tuhan tolong. Haleluya. Tapi iman percayamu. Iman percaya yang bawa kita ke sorga. Bukan kekayaan kita, bukan gelar kita, bukan pendidikan kita. Bukan S3 kita, bukan. Iman kita kepada Tuhan. Berkali-kali Tuhan tolong kita. Biar badai, ku tetap setia, ku tetap percaya. Biar badai, ku tetap beriman. Terakhir, ayat 25. Lalu berkata seorang kepada yang lain. Saya ulang, ini ada kalimat yang saya nggak kasih tahu. Ketika orang percaya, dibangun kepercayaannya, maka rasa takut akan Tuhan semakin hebat dalam dia. Benar nggak? Maka takutlah mereka. Takut ini bukan takut yang pertama, takut terhadap angin badai, tapi ini takut tentang wow Allah kita dahsyat. Yang terakhir, oke? Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air
dan mereka taat kepadanya. Yang keempat, untuk apa Tuhan bangun? Coba lihat perubahan yang terjadi dalam hidup murid-murid. Apa? Siapa gerangan orang ini? Kalau Anda salah satu murid, Anda mau jawab siapa kalau ada yang tanya begini? Dia Yesus, dia Tuhan. Tapi kenapa ada pertanyaan ini? Ini pertanyaan tidak hanya sebagai satu kualitas pengetahuan tentang pribadi Tuhan dalam hal pengenalannya setiap saat. Ngerti gak bahasa saya? Ini bukan kalau siapa gerangan ini, siapa dia? Yesus. Kenapa? Yesus yang mana? Yesus yang panggil kami jadi murid, yang panggil kami jadi rasul, yang makan bersama-sama, yang tidur bersama-sama, yang jalan bersama-sama, yang saya lihat Yesus bangkit orang mati, yang lihat Yesus mencelikan orang buta, yang membuat yang tuli mendengar. Itu Yesus yang tahu. Tapi kenapa ada pertanyaan ini? Siapa gerangan ini? Ini menyangkut apa? Menyangkut ketika angin ribut diredakan. Bartimeus, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Firman itu saudara. Kepada siapa? Kepada siapa? Bartimeus. Ada 10 orang sakit kusta datang. Rabi, tolong kami. Apa firmannya? Pergilah kepada imam, tunjukkanlah dirimu dan engkau akan sembuh. Pergi, sembuh. Siapa lagi? Siapa lagi ya? Banyak. Orang yang di kolam Bethesda. Yang berapa lama sakit? 38 tahun sakit, saudara. Yesus sebelum lahir dia udah sakit-sakitan, saudara. Bayangin, Yesus kan di bawah umur 33 mati, saudara. Apa dia bilang? Bangun, pergilah. Dia bersabda sama si perempuan, pergilah dan imanmu menyelamatkan kamu. Dan semua berubah. Saya kasih tahu, semua yang saya bilang itu adalah firman kepada orang, kepada manusia. Kekaguman murid-murid ini ketika dia bilang begini, hai angin, hai danau, hei ombak, tenang. Orang apa dia ini sehingga angin dan air pun taat? Tingkat pengetahuan murid-murid bertambah bahwa Tuhan tidak hanya manusia yang tunduk takluk pada kuasanya, tapi kepada alam semesta pun tunduk. Ada tingkat pengetahuan tentang Tuhan. Kalau Tuhan bangun hidup saudara, saya tahu Tuhan itu akan buat saudara tambah hari tambah dewasa. Tambah hari tambah kenal tingkat pekerjaan Tuhan, tingkat mujizat Tuhan, tingkat apapun. Kalau saudara Tuhan bangun, saudara kalau Tuhan gak bangun hidup saudara, biar saudara belajar apapun, saudara mentok di situ-situ saja. Tidak akan pernah. Coba bangunkan. Tidak ada sesuatu yang Tuhan bukakan. Tuhan bilang gini kan, iman gak bisa diminta. Ketika orang bilang tambahkan iman kami, Tuhan bilang katakanlah kepada pohon itu, terbantunlah. Dia nggak bilang iya, tapi hikmat Tuhan bilang, kalau kamu kurang hikmat, mintalah sama Tuhan. Boleh bilang amin? Boleh bilang amin? Kenapa? Hikmat itu ada untuk membawa orang kepada kebenaran. Kitab hikmat dalam Alkitab adalah Kitab hikmat di Alkitab adalah kitab apa? Amsal Salomo. Amsal orang bijaksana. Hikmat disampaikan. Saudara, haleluya. Minta Tuhan kasih kita hikmat. Minta Tuhan kasih kita pengetahuan yang benar karena mengendalami Tuhan. Tidak hanya sekedar belajar dan baca Alkitab. Karena semua tanpa urapan Tuhan jadi ilmu belaka. Makanya Alkitab bilang semua tulisan yang mengerti apa? Diilhamkan Tuhan.
Tulisan ini kalau tidak diilhami Roh Kudus menjadi berita biasa. Karena ini adalah firman yang diilhamkan Tuhan. Orang Kristen harus punya kuasa Roh Kudus untuk menerjemahkan ini dalam hidup kita. Mau dewasa, bangunkan Tuhan. Cuman Tuhan yang bisa membawa kita pada kedalaman mengenal akan dirinya sendiri. Tundukkan kepala. Berapa lama engkau ikut Tuhan? Dan berapa lama tingkat kedewasaan saudara? Berapa lama engkau jadi orang Kristen? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun? Kekristenanmu kencang kendor, Senin Kemes. Sekarang menggebu-gebu, besok engkau lunglai. Sadar sebentar, gimana engkau mau menanjak naik? Diagrammu datar, frekuensimu datar. Saudara, karena engkau seringkali membuat Tuhan gak bisa berbuat apa-apa di saudara. Bilang terima kasih buat Tuhan. Semua kita yang ada di sini akan Tuhan tuntun sampai ke seberang. Saya percaya semua kita akan Tuhan tuntun sampai ke seberang. Bersama Tuhan kita akan melihat kemenangan yang besar. Kalau tenggelam, yang mati murid-murid. Tuhan tidak akan pernah ikut bersama keruntuhan dan kejatuhan kita. Tuhan hanya mau dalam perjalanannya. Maukah engkau bangunkan Tuhan? Ada satu buku yang hebat yang saya baca. Judulnya apa? Mengejar Tuhan. Kalau engkau diam, engkau gak temukan Tuhanmu. Tuhan perlu dikejar, saudara. Perlu ada andil dari kita untuk menemukan Tuhan. Bangunkan Tuhan. Haleluya. Kalau tahun-tahun kemarin engkau punya pemahaman, minta Tuhan bangunkan hidupmu supaya engkau bisa melihat Tuhan. Sekarang Tuhan bilang bangunkan Tuhan. Kalau 2025 engkau gak belajar membangunkan Tuhan, saudara, hidupmu akan begitu terus. Bahkan akan selalu merosot. Masing-masing kita bertanggung jawab aja kepada Tuhan. Masing-masing. Karena keselamatan itu masing-masing. Ini aja yang menjadi alat ukur seorang Kristen. Masing-masing kita belajar. Kalau suami kita gak mau bangunin Tuhan, kita yang membangunkan Tuhan. Kalau istri kita gak mau membangunkan Tuhan, kita yang bangunkan Tuhan. Tuhan lihat. Berseru kepada Tuhan. Tuhan itu gak tidur, dia penjaga yang gak pernah terlelap, saudara-saudara. Karena tidur di sini adalah ketika engkau gak biarkan Tuhan berkarya bagi hidup saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semoga kami menjadi orang-orang Kristen yang lebih serius dengan Tuhan. Lebih sungguh-sungguh di 2025 ini. Karena kesetiaan kami, ketaatan kami, kesungguh-sungguhan kami, keseriusan kami adalah cara membangunkan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lingkupi kami Tuhan. Gak ada yang jago, gak ada yang hebat, gak ada yang pintar, gak ada yang luar biasa. Selain Tuhan yang mengerjakan itu semua dalam hidup saudara. Mari masing-masing bertanggung jawab terhadap pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Mujizat yang akan Tuhan siapkan terjadi bagi hidup saudara. Masing-masing kita bertanggung jawab membangunkan Tuhan berkarya dalam bahtera hidup kita sendiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di saat badai bergelora, haleluya.
Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau selalu bangun, hidup, berkarya. Kami adalah Sion-Sion-Mu Tuhan. Kami butuh kasih sayang-Mu. Kami butuh cinta-Mu Bapa. Berkati kami, luputkan kami dari celaka. Sertai kami dengan mujizat. Tenangkan segala angin dan badai Tuhan. Tapi lebih daripada itu Tuhan, kuatkan iman kami, berkati kami dengan firman-Mu. Perlu Tuhan bangun supaya iman kami menjadi teguh dan kuat senantiasa. Terima kasih Tuhan. Oh, di saat badai bergelora. Terima kasih Tuhan. Baru berkati tangan hamba-Mu Bapa. Berkati mereka yang datang dengan ketaatan yang kami berkati yang akan selalu dari-Mu. Kami menjadi perjalanan kemuliaan yang ada dalam kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan. Bilang terima kasih buat Tuhan yang pasti akan meluputkan kita dari setiap badai kehidupan yang datang menerpa. Tidak apa-apa Tuhan, badai yang keras, badai yang besar datang, selama kami bersama Tuhan dan bangun hidup di dalam kami, kami akan melintasi semuanya. Kami akan melewatinya Tuhan. Badai apakah namanya itu di 2025? Kami tidak peduli Tuhan. Karena itu bukan urusan kami Tuhan. Urusan kami mau hidup bersama Tuhan. Tuhan bangun dan hidup di hidup kami. Ini tujuan kami Tuhan.
Lembah baka manapun akan kami lewati Tuhan. Selama Engkau bangun berjalan bersama kami Tuhan. Melewati banjir, melewati api, melewati arus yang besar sekalipun Tuhan, kami akan melewatinya. Karena Tuhan yang hidup dalam kami adalah Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini keyakinan kami, Engkau masih ada bersama kami di bahtera hidup kami. Dan biar kami fokus kepada keputusan-keputusan kami untuk membangunkan Tuhan di 2025. Tuhan, kami begitu malas 2024. Kami begitu ogah-ogahan dengan waktu-waktu kami harus bersama Tuhan. Di waktu-waktu kami harus berdoa, bercengkrama dengan Tuhan, menyapa Tuhan. Waktu-waktu di saat kami harus mengangkat tangan, menyembah, memuji Tuhan. Ada banyak waktu yang kami buang. Tapi 2025 ini Tuhan, kami mau ada terus bersama Engkau ya Bapa. Menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Kami percaya kami adalah orang-orang yang akan terus berjalan sampai ke seberang. Kami adalah orang-orang yang memang melewati badai, tapi badai akan terus kami lewati karena ada bersama Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangun. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih, terima kasih. Ketika badai begitu keras datang melanda kami, ingatkan kami Tuhan, kami harus berteriak Guru. Kami sudah lupa yang Kau ajarkan kemarin, tapi sekarang kami mau bangunkan Engkau Guru. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan biar kami bukan menjadi orang yang terlalu sibuk untuk kepentingan kami, terlalu sibuk untuk diri kami, terlalu sibuk untuk memuaskan kesenangan kami, terlalu sibuk untuk menjalankan hobi-hobi kami Tuhan sambil melupakan Tuhan. Tapi biar 2025 kami semakin sibuk dengan Tuhan. Kami akan bawa setiap waktu jumpa Tuhan. Kami akan terus datang di hadirat-Mu. Kami akan terus datang dalam pertemuan-pertemuan kemah-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan di setiap hati kami semua, menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami percaya semua yang kami kerjakan berhasil, sukses, usaha apapun itu Tuhan. Dengan tangan kami melihat keberhasilan yang Tuhan beri di 2025. Bagi hidup kami terus Tuhan, bagi hidup kami. Dan nama-Mu yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Kami berdoa buat teman-teman kami, saudara seiman kami. Lawat mereka Tuhan, mereka tidak datang hari ini. Kami rindu mereka terus diberkati bersama kami. Asal mereka ada di rumah Tuhan mendapatkan firman Tuhan. Mereka tidak hadir hari ini, tapi Tuhan datangkan mereka di jumpa-jumpa ibadah yang lain Tuhan. Supaya kami bertumbuh bersama-sama sebagai satu keluarga Obaja yang terus bergandengan tangan dan menjadi doa kami bersama. Satu keruan kami tidak ada yang ketinggalan. Kami keluarga Obaja maju bergandengan tangan Tuhan. Dan kami akan menjadi pribadi yang saling menguatkan, saling menopang, saling membagi semangat satu dengan yang lain. Terima kasih, yang sakit sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Pulihkan Fania, pulihkan Papa Carlos, Tante Emi. Engkau berikan penghiburan Vili yang dulu pernah ada bersama kami, yang papanya dipanggil Tuhan kemarin Tuhan. Dan jemaat-jemaat lain yang tadi kami sempat tahu, Tuhan lawat semua. Tuhan berkati. Ulurkan tangan-Mu, jamah Tuhan, jamah, enggak ada yang ketinggalan. Semua Tuhan jamah ya Allah. Mungkin yang masih dalam perjalanan liburan tahun baru, belum sampai kembali, juga Tuhan lawat dengan cinta dan kasih sayang-Mu ya Bapa. Kami semua menyerahkan hidupan kami dalam tangan Tuhan. Awal yang baik adalah tanda kami akan mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Kami sudah ada di awal tahun dengan baik di rumah Tuhan. Kami tahu pimpinan dan tuntunan Tuhan akan membawa kami terus untuk melihat mujizat demi mujizat
topan demi topan yang Tuhan rendahkan di kehidupan kami. Sampai kami berlabuh di dermaga yang menjadi tujuan kami. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan terima kasih buat semua yang Tuhan tunjukkan, nyatakan bagi kami hari ini. Kami cuma bisa berdoa terus. Genggam kami dengan tangan-Mu Tuhan. Pakai kami dengan dahsyat menurut talenta kami masing-masing. Semua yang berbagian melayani diberkati Tuhan. Pemain musik, worship leader, singer, Tuhan berkati biar semakin diurapi Tuhan untuk melayani Tuhan di hari yang akan datang. Kolektan Aser diberkati Allah, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami akhiri ibadah ini, kami serahkan langkah pulang jemaat Tuhan, jauh dekat jalan kaki berkendaraan Tuhan sama tolong, dan kami percaya kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Akhirnya kami angkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasihku, pulang dan bawalah segala berkat, rahmat, anugerah, kemurahan, kebaikan, damai sejahtera, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian yang tetap setia. Dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya.